Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأبناء rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini, yaitu di malam Senin atau hari Ahad ba'dal maghrib, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid ini, yaitu Masjid Abu Dar Al-Ghifari, Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam rangkaian kajian rutin kita membahas kitab Makarimul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan malam hari ini adalah merupakan pertemuan yang kedua, dan di pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan yaitu 4 golongan manusia terkait dengan akhlak yang mulia yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yaitu yang pertama,
Yang pertama adalah orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang baik. Itu man hurima husnal khuluq. Yang kedua adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya akhlak yang baik, akan tetapi dia tidak pelihara, maksudnya dia kurangi. Ya, mungkin karena pengaruh dia bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya, sehingga akhlaknya pun ikut menjadi buruk, padahal yang awalnya dia adalah berakhlak yang baik, yaitu kemudian dia bergaul dengan atau terpengaruh dengan lingkungan yang menyebabkan akhlaknya berubah menjadi buruk. Yang ketiga adalah orang yang Allah berikan, anugerahkan kepadanya akhlak yang baik, kemudian bersamaan dengan itu dia lagi berupaya untuk semakin memperbaiki lagi akhlaknya. Iya, Allah sudah anugerahkan akhlak yang baik, kemudian dia terus berusaha belajar dan terus beramal dengan akhlak yang baik. Iya. Kemudian yang keempat adalah orang yang memang tidak dianugerahkan akhlak yang baik, tetapi dia berusaha, berupaya untuk memperbaiki akhlaknya. Iya. Awalnya dia memang orang yang lahir dari keluarga yang buruk akhlaknya. Iya. Kemudian setelah itu dia mendapatkan hidayah, mengenal kebenaran. Iya. Yang tentunya dari akhlak asalnya dia itu sangat susah untuk dia tinggalkan, tidak semudah membolak-balikan telapak tangan. Tapi dia berusaha, karena dia sudah mengetahui, dia telah belajar mendapatkan kebenaran, bahwasanya itu dia sadari akhlak yang buruk yang ada pada dirinya, sehingga dia berusaha untuk menghilangkannya dan mengganti dengan akhlak yang baik. Ya. Kemudian beliau juga sebutkan kesimpulan dari apa yang telah beliau paparkan. Kata beliau, fal hasilu binisbati li husnil khuluqi anna man jubila alaihi fahuwa akmal. Itu disebutkan kepada akhlak yang baik, bahwasanya orang yang dianugerahkan oleh Allah akhlak yang baik kepadanya, maka tentunya itu lebih sempurna. Wa amma min haitsul mu'anah wal masyaqqah fi tahsili husnil khuluq, adapun dari sisi dia berupaya mengalami sesuatu kesulitan, ya, dalam memperoleh akhlak yang baik tersebut, ya, fa inna man akhadahu, maka sesungguhnya barang siapa yang mengambil akhlak yang baik itu an tariqit takassubi, ya, bahwasanya sesungguhnya orang yang berupaya menempuh jalan melatih diri untuk menjadi berakhlak dengan akhlak yang baik, maka falahu ajrun al-mujahadah, maka dia mendapatkan pahala dari usahanya tersebut, kesungguhannya dia untuk memperbaiki dirinya, dia sudah mendapatkan pahala. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa hunaka mas'alatun, di sana ada permasalahan.
hal hunaka akhlaqun laysat fil Qur'ani was sunnati wa mas sabilu ila ma'rifatiha. Apakah di sana ada akhlak yang tidak yang bukan dari Al-Qur'an dan sunnah, dan bagaimana cara untuk mengetahuinya? Maka kata beliau, al-jawabu, jawabannya adalah qala alaihi salatu wassalamu, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa dzalika, dan yang demikian itu, anna syara'i'a as-sabiqata allati syara'aha Allahu lil ibadi kullaha tahuthu 'alal akhlaqi al-fadilati. Yang demikian itu bahwasanya syariat-syariat yang terdahulu, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hambanya, syariat-syariat yang terdahulu sebelum Rasulullah SAW diutus, itu seluruhnya menganjurkan atau memotivasi, memerintahkan kepada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi semua ajaran para nabi dan rasul itu mengajarkan akhlak yang baik. Namun Rasulullah SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik tersebut. Oleh karena itu di sini beliau katakan, walihadza dzakara ahlul ilmi, oleh karena ini maka para ulama mengatakan atau menyebutkan anna al-akhlaqa al-fadilata, bahwasannya akhlak yang mulia mimma atbaqat asy-syara'i'u ala talabihi, yaitu akhlak yang mulia, bahwasanya akhlak yang mulia dari perkara-perkara yang diperintahkan oleh syariat-syariat tersebut untuk mempelajarinya. Walakin hadhihi syari'ati wa hadhihi syari'ata al-kamilata, akan tetapi syariat yang mulia ini, yang sempurna ini, yaitu syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada syariat tersebut bitamami makarimil akhlaq, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyempurnakan akhlak yang mulia tersebut. Jadi seluruh nabi dan rasul itu mengajarkan akhlak yang mulia, tetapi nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia tersebut yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian kata beliau, walinadriba dzalika mathalan, maka kata beliau, kami akan memberikan perumpamaan dari yang demikian itu dengan satu contoh, bimas'alatil qisas, berkaitan dengan masalah qisas, yaitu qisas itu yaitu orang yang membunuh dibunuh juga, itu namanya qisas. Yang melaksanakannya adalah
pemerintah, bukan rakyat. Iya. Nah, ini terkait dengan masalah qisas, kata beliau, "Lau anna ahadan jana ala ahadin." Iya. Seandainya ada seseorang dia melakukan jana kepada seseorang. Jana itu artinya bermakna qatalah, yaitu membunuh. Iya. Sekiranya seseorang dia membunuh orang lain, maka fahal yaqtasu minhu amla, apakah dia sudah mutlak harus dikisos atau tidak? Maksudnya kalau dia sudah membunuh, apakah dia memang sudah tidak ada lagi jalan lain, memang dalam syariat memang harus dia dibunuh? Apakah seperti itu? Maka kata beliau, zakaru annal qisasah fi syariatil yahudi hatamiyun wala budda minhu. Jadi para ulama menyebutkan kalau seseorang itu dia membunuh, maka menurut syariatnya orang Yahudi, itu dia wajib untuk dibunuh juga. Berarti kisos harus ditegakkan pada dirinya, tidak boleh tidak. Maka kata beliau, wala khiyara lil mujni alaihi fihi, maka tidak ada pilihan bagi si korban, keluarga korban tersebut. Tidak ada pilihan bagi dia kecuali harus menuntut kisos, harus dikisos orang yang membunuh dari pihak keluarganya. Itu kalau orang Yahudi. Jadi kalau misalkan si A mempunyai anak si B, kemudian si C itu membunuh si B, maka si A ini tidak ada pilihan lain kecuali dia menuntut agar supaya si C itu dikisos, dibunuh juga. Itu kalau dalam syariatnya orang Yahudi. Kemudian kata beliau, wa anna fi syariati an-nasara, wa anna fi syariati an-nasara al-aqsa. Kalau ada yang buka PDF-nya, di sini dibaca al-aqsa adalah isim inna al-muakhar, isim inna yang diakhirkan. Bahwasanya di dalam syariat orang Nasara, maka kebalikan dari itu. Kebalikan dari syariatnya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tidak ada pilihan lain, harus dikisos. Kalau orang Nasara lawannya lagi, tidak boleh dikisos, harus dimaafkan. Kayak di sini beliau sebutkan wahwa wujubul afwi, yaitu wajib bagi korban itu memaafkan pelaku tersebut, pembunuh tersebut. Maka kata beliau, lakinna syari'atana ja'at kamilatan minal wajhaini. Akan tetapi syariat kita, yaitu syariatnya Rasulullah SAW, itu datang dengan penuh kesempurnaan dari dua sisi ini. Datang dari dua sisi ini. Itu berada di tengah-tengah. Kata beliau, fa fiha al-qisasu wa fiha al-afu. Jadi ada dua kemungkinan, bisa saja dikisos dan bisa saja dimaafkan. Jadi kalau dalam Islam, orang yang menjadi korban pembunuhan dari keluarganya itu dia punya dua pilihan. Apakah dia menuntut dikisos orang yang membunuh tersebut atau dia maafkan. Kalau Yahudi tidak ada jalan lain, harus dia tuntut kisos. Kalau Nasara tidak ada jalan lain, harus dia maafkan.
Dalam syariat Islam, iya, tergantung pilihannya. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, fa fiha al-qisasu wa fiha al-afu. Padanya ada kisos dan padanya juga ada pemaafan. Kenapa demikian? Li'anna fi akhdhil al-jani bijanayatihi ya hazman wa kaffan li syarri. Karena sesungguhnya ya tuntutan dari korban tersebut, ya, kalau misalkan dia menuntut harus dikisos, orang yang membunuh dibunuh juga, maka itu adalah merupakan bisa menghilangkan kejahatan, karena orang akan takut, bahaya kalau membunuh kita dibunuh juga, iya, kalau kita sudah membunuh, sudah pasti kita dibunuh juga, pasti kita akan dikisos, dipenggal juga kepalanya kita, iya. Jadi akan ketakutan orang melakukan kejahatan, akan ketakutan orang untuk membunuh. Ini hikmahnya. Kata beliau, wa fil afwi anhu. Nah, kalau dia memberikan maaf, dia tidak tuntut kisos, berarti adalah merupakan ihsanan jamilan. Adalah merupakan perbuatan ihsan, ya, dan jamilan. Suatu yang ihsan, yang baik dan indah, ya. Wa bibadli wa badl ma'rufin, ya. Dan bisa memberikan dampak yang baik fi man ufiyat anhu, terhadap orang yang diberi maaf, iya. Mungkin dia akan berpikir, Masya Allah, baiknya itu keluarganya korban, saya sudah bunuh anaknya misalkan, tapi dia memberikan maaf, ya, itu akan membuat dia menjadi sadar dan akan menjadi orang yang baik, ya. Dia akan menyesali betul perbuatannya, ya. Jadi kondisi itu orang dimaafkan atau tidak tergantung kondisinya. Iya. Karena orang itu beda-beda. Ada dia melakukan kejahatan, kalau dia dimaafkan menjadikan dia menjadikan dia untuk sadar dan bertaubat dari kejahatannya, maka tentunya berarti dimaafkan itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia. Adapun kalau dia dimaafkan malah bertambah merajalela, maka berarti tidak dimaafkan itu adalah lebih baik untuk dia. Iya. Dan ini bukan hanya berlaku pada kisos, tapi berlaku pada kedoliman yang lainnya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala merinci, iya, tentang pemberian maaf kepada seorang yang mendolimi diri kita. Iya. Jadi tidak secara mutlak harus semuanya kita harus maafkan. Tapi dilihat nanti dia. Kalau kita maafkan itu mendatangkan maslahat yang lebih besar terhadap dirinya, terhadap kaum muslimin, terhadap Islam dan dakwah sunnah, maka dimaafkan itu lebih mulia. Iya. Tapi kalau misalkan justru hanya akan mendatangkan kemungkaran yang baru, iya, akan merasa bahwasanya dirinya dia tidak menyadari kesalahannya, dia menganggap dirinya dia benar, paling benar, atau dia merasa dia punya kekuatan sehingga tidak ada orang yang bisa macam-macam kepada dirinya, ya, maka tentunya dibalas kedolimannya dengan setimpal itu, itu lebih bermaslahat bagi dirinya dan bagi kaum muslimin serta bagi dakwah. Namun hal ini tidak semua orang yang mampu untuk menganalisa atau berijtihad di dalamnya.
Itu hanya khusus orang-orang yang berilmu yang berijtihad dalam perkara tersebut. Maka kewajiban kita sebagai tulabul ilm, sebagai penuntut ilmu, maka kita berupaya untuk tidak berijtihad sendiri. Iya, kita harus bertanya kepada orang yang berilmu. Iya, kita bermasalah dengan saudara kita. Iya, ada ustadz, orang yang berilmu bersama kita. Kita bertanya bagaimana caranya menghadapi orang seperti ini. Berikan nasihat kepada kita, kepada saya, contohnya seperti itu. Nah, apa yang dinasihatkan oleh orang yang berilmu itu yang kita jalankan. Kalaupun sekiranya salah, iya, kita lepas dari tanggung jawab di akhirat nanti, karena kita sudah mengikuti sesuai tuntunan syariat, yaitu meminta nasihat kepada orang yang berilmu. Iya. Dan orang yang berilmu pun menasihati kita berdasarkan ijtihadnya dia. Kalaupun salah mendapatkan pahala, 1 pahala. Kalaupun benar mendapatkan 2 pahala. Adapun kalau kita berijtihad sendiri, maka benar dapat dosa, salah dapat lebih besar lagi dosanya. Iya. Jadi begitu tuntunan dalam syariat. Jadi tidak semestinya ketika kita dizalimi langsung kita balas juga dengan kezaliman yang setimpal, ya, apalagi melebihi kezaliman tersebut. Itu akhlak dalam Islam. Ya, ketika kita dizalimi, langsung kita cepat membalasnya. Iya. Tidak meminta nasihat kepada orang yang berilmu. Karena biasanya kita itu merasa dizalimi, belum tentu kita dizalimi. Tapi karena bisikan-bisikan hawa nafsu dari diri kita sehingga kita merasa kita dizalimi. Padahal belum tentu. Kalau kita bawa permasalahan tersebut kepada orang yang berilmu, kita utarakan dari A sampai Z, kemudian kita meminta nasihat, di situ kita dapati ternyata diri kita yang salah. Iya. Kalaupun kita benar, nah kita meminta nasihat bagaimana cara mengatasinya. Barakallahu fikum. Jadi kita penuntut ilmu itu jangan banyak-banyak berpendapat. Ya, kalau perlu tinggalkan berpendapat dalam perkara-perkara yang bisa mendatangkan maslahat atau mafsadat. Iya, kita serahkan kepada orang yang berilmu. Ya, beda kalau kita mengurus bisnis, berkembang dan tidaknya, ini kita mau bikin manajemen dan lain sebagainya, ini kan perkara dunia. Tidak apa-apa kita berijtihad sendiri, tidak perlu kita tanyakan kepada orang yang berilmu. Bahkan perkara-perkara dunia itu, Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat, maka beliau mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Iya. Tapi kalau dia kaitannya dengan agama, maka kita tidak diperintahkan untuk berijtihad, karena kita bukan ahlul ijtihad. Ada orang-orang yang berilmu yang kita bisa bertanya dan memintai nasihat mereka. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, ya, fajaat syariatuna walhamdulillah mukammalatan, ya, isim maf'ul. Maka datanglah syariat kita ini alhamdulillah dalam kondisi telah sempurna, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa khayyarat man lahul haqq. Wa khayyarat man lahul haqqu bainal afwi wal akhdhi. Jadi syariat ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang dalam keadaan sempurna dan memberikan hak, ya, atau memberikan pilihan kepada orang yang berhak antara dia memberikan maaf atau menuntut kisos. Jadi begitu dia. Jadi memberikan pilihan kepada orang yang berhak tersebut. Apakah dia menuntut dikisos pelaku tersebut atau dia memaafkannya.
Ya, sama juga ketika kita didolimi. Ya. Dan kita sudah tahu berdasarkan ilmu, ya, kita jelas dalil-dalilnya bahwasanya orang telah mendolimi kita, maka kita diberikan pilihan memaafkan atau membalas kedolimannya dengan yang setimpal. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, li ajli ayya'fuwa fi maqamil afwi. Tujuannya di sini agar supaya pemberian maaf tersebut sesuai pada tempatnya. Artinya memang dia pas untuk dimaafkan, maslahat besar kalau dia dimaafkan. Berarti kalau tidak dimaafkan memang pas juga pada tempatnya. Jadi begitu maknanya. Kemudian kata beliau wa ayya'khudha fi maqamil akhdhi. Demikian juga ketika menuntut kisos, pada tempatnya juga. Memang kondisinya memang mengharuskan harus dituntut kisos. Karena kalau tidak maka kejahatan akan semakin merajalela. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu beliau mengatakan majalatu husnil al-khuluqi. Ini judul yang baru. Majalatu husnil khuluqi. Ruang lingkup, cakupan akhlak yang baik itu seperti apa? Ini pembahasan tentang cakupan atau ruang lingkup dari akhlak yang baik. Kenapa di sini beliau harus jelaskan? Karena kebanyakan manusia itu menganggap akhlak yang baik itu adalah hanya hal-hal yang membuat orang itu senang pada dirinya. Jadi misalkan kita mampu membuat orang itu simpati kepada kita, maka berarti itu menunjukkan akhlak kita adalah baik. Itu kan ukuran manusia. Sehingga kalau banyak orang yang senang sama dia, berarti dianggap akhlaknya baik. Padahal bukan begitu dalam syariat. Makanya di sini beliau jelaskan. Kata beliau, inna katsiran minan nasi yadhhabu fahmuhu ila anna husnal khuluqi khasun bil muamalatil khalqi duna muamalatil khaliqi. Sesungguhnya banyak di antara manusia yang berpendapat bahwasanya akhlak yang baik itu hanyalah khusus antara, yaitu pergaulan dengan manusia, hanya berkaitan dengan muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi kalau baik hubungannya dengan manusia berarti akhlaknya baik. Jadi duna muamalatil khaliq. Jadi tidak ada hubungannya dengan muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pemikiran manusia yang beliau sebutkan di sini menunjukkan bahwasanya manusia itu, kebanyakan manusia memahami bahwasanya walaupun dia orang kafir, orang musyrik, kalau dia baik-baik sama orang berarti itu akhlaknya baik. Itu yang dipahami oleh manusia. Makanya sering kita dapati orang-orang itu mengagung-agungkan orang kafir karena melihat dari akhlaknya. Menurut mereka akhlaknya baik. Apalagi dia datang menyumbang ke pesantren 100 juta, 200 juta. Ada begitu orang non muslim yang menyumbang ke pesantren. 100 juta, 200 juta. Sehingga itu yang disanjung-sanjung terus. Jadi kaum muslimin yang tidak pernah menyumbang dilecehkan. Dianggap lebih baik itu orang kafir karena dia sudah menyumbang 100 juta, 200 juta. Jadi orang Islam yang tidak pernah menyumbang walaupun 1.000 rupiah, dia anggap lebih buruk daripada orang kafir. Karena penilaiannya seperti itu. Ini penilaian yang batil. Penilaian yang batil. Karena orang-orang kafir itu walaupun
dia menyumbang emas sebesar negeri Indonesia atau lebih, kemudian dia kufur, itu tidak bermanfaat sama sekali. Apa yang dia sumbangkan tidak bernilai di sisi Allah, bagaikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan-amalan mereka, kemudian kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Kemudian di sini kata beliau, walakin hadzal fahma atau hadzal fahmu qasirun. Akan tetapi pemahaman ini adalah keliru, salah, tidak benar. Ya, fa inna husnal khuluqi kama yakunu fi muamalatil khalqi wa yakunu aidan fi muamalatil khaliqi. Ya. Karena sesungguhnya kata beliau, akhlak yang baik itu sebagaimana dia pada muamalah pada makhluk, maka juga berlaku pada muamalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa maudhu'u husnil khuluqi idzan muamalatul khaliqi jalla wa ala wa muamalatu al khalqi aidan. Maka kata beliau, maka pembahasan tentang akhlak yang baik, kalau begitu kata beliau, adalah yaitu juga muamalah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga berkaitan dengan muamalah terhadap sesama makhluk. Wa hadhil mas'alatu yanbaghi ayyuntabah laha. Maka masalah ini hendaknya diperhatikan. Iya, harus dijadikan perkara yang sangat penting untuk diketahui. Habis waktu? Masih? Belum? Sudah habis? Ya, karena waktu sudah habis, kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.